Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala subhanahu wa ta'ala aydan awzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Alhamdulillah ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah al-ahibbah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbal ya karim minal a'izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan segala amal kebaikan, amal saleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan yang kemarin, semoga Allah berikan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran di akhirat kelak dan juga di dunia ini. Amin. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan Allah Subhanahu wa taala rahmati insyaallah. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang besar. Kenikmatan sehat tentunya dan juga kenikmatan waktu luang. Di kajian kita pertama setelah bulan Ramadan yang cukup panjang ya, kita tidak berjumpa kurang lebih sekitar 1,5 bulan ya, kita libur kajian 30 hari bulan Ramadan dan setengah kurang lebih 2 minggu ya, Syawal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan dan tentunya teman-teman masih semangat untuk terus belajar. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, pada pertemuan permulaan kali ini setelah mungkin libur panjang, ya mungkin banyak materi-materi yang teman-teman lupa ya. Pastinya seperti itu, betul kan? Nah, maka daripada itu di pertemuan kita pada malam hari ini kita coba akan mengulang materi-materi yang pernah kita bahas, terkhusus adalah bab yang mengenai tentang sifatul huruf ya. Sebagaimana tajwid yang pernah kita bahas ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, maka sahabat jalil Ali radhiyallahu an mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tajwid ya, dengan baca tartil di sini adalah mentajwidkan setiap huruf dan mengetahui tanda-tanda waqafnya. Ya, dalam bahasa Arabnya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, jadi mengetahui ya tanda berhenti ya. Nanti dan insyaallah kita akan bahas pertemuan berkaitan tentang mengetahui tanda berhenti. Namun pembahasan kita saat ini masih terfokus tentang tajwid ya, yang membahas putar pertama yang mempelajari tentang makhorijul huruf ya, tempat keluarnya huruf, dan yang kedua adalah mempelajari sifatul huruf, dan yang ketiga adalah mempelajari ahkamu tajwid atau ahkamu tilawah. Pembahasan kita telah sampai pada pembahasan sifatul huruf ya. Sifatul huruf sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya sifatul huruf terbagi menjadi 2 bagian. Ya, bisa slide-nya ke bawah. Nah, di situ dilihat pembagian sifatul huruf. Bahwasanya sifatul huruf memiliki 2 bagian. Yang pertama disebut dengan sifat yang memiliki lawan atau disebut dengan sifat mutadadah ya, dan sifat yang ghairu mutadadah atau lahuddid ya, yang memiliki lawan dan wa ghairu did dan tidak memiliki lawan. Jadi sifatnya ada 2 ya.
Nah, dari sifat-sifat yang telah kita pelajari, kita fokus pada sifat yang memiliki lawan terlebih dahulu. Ini yang telah kita bahas tuntas pada pertemuan sebelumnya, ya. Yang pertama adalah yang saya akan ulang adalah pembahasan sifatul huruf yang disebut dengan hamas. Hamas ini memiliki lawan, yaitu jahar. Hamas, kalau dari pengucapannya saja bisa kita tinjau bahwasanya sifat ini berkaitan dengan nafas, ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf-huruf yang harus dikeluarkan nafasnya, terutama catatan adalah sifat hamas ini dikeluarkan, ya, lebih tepatnya ketika huruf tersebut dalam keadaan sukun, ya. Di sana ada beberapa huruf hamas, ya, ada 10 huruf. Kemudian hamas memiliki lawan yang disebut dengan jahar. Ya, jahar artinya tertahan nafasnya. Jadi nafasnya harus tertahan dan hurufnya selain daripada hamas, ya, selain daripada hamas. Kalau hamas memiliki 10 huruf, berarti ya jahar memiliki berapa? Memiliki selain daripada huruf hamas. Bisa kalau 10 berarti ada 18 atau 19 ataupun 20, tergantung berapa jumlah huruf hijaiyah yang diambil, ya. Kalau huruf hijaiyahnya kita mulai dari alif, ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa, dadal bisa ada 30 atau 29, ya, dengan menghilangkan beberapa huruf, atau 28 ketika sudah berharokat. Alifnya jadi a. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, sampai terakhir, ya, huruf-huruf hijaiyah yaitu huruf ya. Teman-teman sekalian, ikhwah wa akhwati fillah, al-ahibba dimanapun antum berada saat ini, semoga Allah SWT selalu berikan kesehatan. Nah, hamas dan jahar ini, ya, adalah sifat yang saling berlawanan. Kalau hamas, ya, mengeluarkan nafas, sedangkan jahar tertahannya nafas. Contoh, kita bisa ucapkan dalam satu ucapan fa, ya, af. Kemudian ketika dalam keadaan sukun jadi af, ya. Namun ketika dalam keadaan berharokat tidak boleh kita mengucapkannya, ya, sambil mengeluarkan nafas, ya, terlalu banyak misalkan fa gitu, nggak boleh, ya. Kemudian ada lagi huruf ta, ya, ta dan juga ka. Ini yang sering sekali terjadi keliruan, ya. Dalam keadaan berharokat ta dan ka ini, ingat tidak boleh mengeluarkan nafas, ya, terlalu apalagi sampai berlebihan. Contoh, ini kesalahan yang fatal yang sering kali terjadi, ya, pengucapan ta, ya, dia mengucapinnya ca, ka, gitu, ya, ca, ka, ca, ka, enggak, ya, tidak seperti itu, ya. Hamas ini, ya, berarti nanti huruf fa gitu mengucapinnya, ha, ha, sa, enggak seperti itu, tidak ada dorongan nafas, ya, kecuali ada desis di sana, yaitu pada huruf sa dan juga pada huruf so. Nah, itu dorongan desis, bukan dorongan nafas, ya. Jadi nanti dia memiliki sifat, ya, selain daripada hamas, sa dan so ini. Contohnya dalam surah kita bisa ambil dalam surah Al-Insyirah atau dalam surah Asy-Syarh, ya, dengan mengucapkan alam nashrah laka sadrak. Nah, dikeluarkan kafnya. Nasya'nya juga dikeluarkan. Hurufnya ada berapa hamas ini? 10 terhimpun dalam kalimat yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, ya, mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Jadi fahassahu syakhsun sakat. Ini catatan yang harus ditekankan di sifat hamas. Jadi huruf ta dan huruf kaf hati-hati, ya. Jangan mengucapkannya ca atau enggak ka dengan mengeluarkan nafasnya, ya.
dengan berdalil bahwasanya ta dan ka ini memiliki sifat hamas. Naam, dia memiliki sifat hamas. Namun hamasnya ini ketika dalam keadaan sukun, ya. Sedangkan dalam keadaan berharokat, la, ya, tidak ada. Karena nanti dia memiliki sifat yang kuat juga selain hamas, yaitu sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua adalah syiddah dengan lawannya rokhawah. Syiddah dengan lawannya rokhawah. Pernah kita singgung, pernah kita bahas secara gamblang bahwasanya syiddah dan rokhawah ini adalah dua sifat yang saling berlawanan. Ya, syiddah berarti penekanan. Penekanan pada apa? Penekanan pada suara. Ya, jadi suaranya ditekan. Ya, jadi suaranya dia apa? Ditekan. Hurufnya ada berapa? Huruf syiddah ini ada 8, ya, yang terhimpun dalam suatu ucapan. Syadiduha lafdu ajid qatim bakat. Jadi ajid qatim bakat. Ajid qatim bakat. Jadi ada 8, ya. Dan lawannya rokhawah. Rokhawah artinya terlepas, ya. Berarti ada suara yang terlepas, tidak mati, ya, suaranya. Tidak, contohnya huruf ba, ya. Dalam keadaan sukun, ba ini bisa dimatikan. Sedangkan kha ketika dalam keadaan sukun adanya suara gitu, ya. Ada lagi huruf za, az, huruf ya, ai. Selain huruf ajid qatim bakat adalah huruf rokhawah yang harus dikeluarkan suaranya, gitu, ya. Nah, dan lawan syiddah adalah rokhawah. Namun Imam Ibnul Jazari menambahkan dalam sebuah baitnya, walaysa wa bainahu wa baina rikhwin wasyadidin lin umar, ya, wasab'u ulwin khussadaghin kidhasa. Jadi wa baina rikhwin, dan di antara rokhawah, wasyadidin dan syiddah, ada di sana huruf yang disebut dengan huruf lin umar. Apa itu huruf lin umar? Huruf lin umar ini, ya, para ulama tajwid mengatakan huruf ini disebut dengan huruf bainiyah atau disebut dengan huruf tawassut, pertengahan. Kenapa disebut dengan huruf tawassut? Sebabnya apa? Ya, karena huruf ini ketika mengeluarkannya pada dalam keadaan tertentu, ya, huruf lin umar ini memiliki pembagian ketika mengucapkannya. Contoh, huruf nun. Ketika dalam keadaan berharokat, ya, nah ini ditaruh makhrajnya di torful lisan, ya, disentuhkan ke gusi gigi seri atas. Nah, ya, disentuhkan. Nah, ketika dia dalam keadaan sukun, ada pembagian antara hidung dengan mulut, dengan lidahnya. Jadi dibagi ada 2 karena ketidaksempurnaannya. Makanya nun ini dalam keadaan sukun, ya, atau dalam keadaan bertasjid, ya, ditaruh di hidung, ya, sedikit. Kalau dia idhar, maka hanya naik sebentar saja. Contohnya minhu, jangan minhu, min di mulut, tapi apa? Minhu, gitu, ya. Jadi bacanya minhu. Tidak boleh kita membacanya, ya, dengan ditaruh di mulut, min ditekan, ya, karena huruf nun lin umar tidak ditekan, ya. Adapun huruf-huruf yang lainnya selain huruf lin umar, selain huruf rokhawah, berarti ada huruf syiddah, ajid, qatim, bakat. Yang sering sekali terjadi kesalahan di huruf a, ya. Ketika dalam keadaan kita memanjangkan suatu mat, ya, yaitu mat arid atau mat wajib, ya, atau mat jais, begitu. Nah, biasanya hamzahnya ini tidak menekan. Satu contoh, ya, ketika kita membaca surah An-Nasr, idza jaa anas, nggak boleh bacanya anas,
Anas. Idza jaa Anas. A. Ditekan sedikit. A. Ya. Idza jaa Anas. Anas. Ya ay. Ay. A-nya itu. Ya. Ya ay. Nggak boleh. Ya hai ai ditekan. Ya, ini yang sering sekali terjadi kesalahan. Biasanya di huruf a-nya ini kurang menekan pada sifat syiddahnya. Ya, baik. Kemudian selanjutnya sifat yang ketiga daripada sifat yang memiliki lawan ya adalah sifat isti'la dengan lawannya istifal. Nah, bisa digeser slide-nya. Nah, isti'la ini dan juga istifal adalah sifat yang sangat mempengaruhi setiap huruf. Kalau kita tidak fokus, kalau kita membaca Al-Qur'annya kurang konsentrasinya, maka bacaan Al-Qur'annya akan sangat sekali bisa terdengar kesalahannya yang cukup fatal. Contoh, nah, huruf isti'la ini disebut juga huruf mufakhamah, huruf yang dibaca dengan tebal. Sedangkan huruf yang disebut dengan huruf istifal adalah huruf yang dibaca dengan muraqqaqah. Ada huruf yang disebut dengan huruf tipis. Nah, huruf tebal dan huruf tipis ini sangat mempengaruhi sebagian besar dalam pengucapan huruf. Ya, maka sifatnya hati-hati. Ketika kita sudah menurut lidah kita, saya sudah fast, ya, sudah baik sekali kayaknya mengucapkan makhrajnya. Contohnya huruf ja, gitu ya. Huruf ja, tengah lidahnya ditempelkan ke langit-langit atas. Ja, ja, ja. Saya sudah membedakan antara ja, kemudian za, ujung lidahnya turunkan ke gigi sari bawah. Za, ja, tengah naik ke atas. Za, kemudian za. Ya, sudah bagus. Tapi ketika dalam membaca Al-Quran, kita tidak memberikan sifat hurufnya, mana huruf yang dibaca tipis, mana huruf yang dibaca tebal, nanti akan mempengaruhinya. Contoh, ida ja 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 ja. Nah, ucapinnya benar ja, tapi suaranya menebal ja. Nah, ini salah, ya. Jadi harus fokus. Ida ja ja huruf tipis. Kenapa? Karena huruf yang disebut dengan huruf tebal hanya ada beberapa huruf saja, ya, hanya ada 7 yang dihimpunkan dalam satu ucapan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah, wasab'u ulwin khussadagtin kid hasar. Dan dengan 7 huruf yang tinggi, ya, artinya isti'la ini ya naiknya suara dan juga naiknya lidah ke atas, irtifa'ul lisan ma'as saut, ya, jadi mengangkatnya suara dan mengangkatnya bagian lidahnya ke atas, ya, jadi menebal. Apa saja hurufnya? Kha, sa, do, to, za, ga, qa. Ya, jadi kha, sa, do, to, za, ga, qa. Ada 7, ya, yang dihimpun dalam satu ucapan. Khussa dagting kil, ya, jadi dibaca dengan tebal, ya. Semua huruf isti'la ini dibaca dengan tebal dalam keadaan apapun, kecuali ya dalam keadaan kasroh, yaitu pada huruf kha dan juga pada huruf ga, ya. Jadi pada huruf ga, ya, dan juga huruf kha. Dalam keadaan harokat kasroh, ga ini tidak boleh membacanya menebal, harus ditipiskan. Gi. Kha jadi khi, ya. Nggak boleh ko, ya. Ini kebanyakan kesalahan terjadi adalah ketika kita mengucapkan huruf ko dalam keadaan kasrah. Ya, biasanya ko-nya ini berubah menjadi huruf k, ya. Contohnya dalam Al-Qur'an biasa sering kita dengar, ya, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, takim, ka. Nggak boleh, ya. Mustaqim tetap dibaca tebal dalam keadaan kasroh.
ya. Selain gha dan kha baru, ya. Selain gha dan kha, semua huruf hijaiyah ya ketika sifatnya isti'la ya semuanya dibaca isti'la. Jadi kha, sa, ya, do, to, do, go, ko, semua huruf ini dibaca tebal dalam keadaan apapun, ya dalam keadaan kasroh, dhamma, fathah, kecuali gha dan kha. Dalam keadaan kasrah dia dibaca tipis, ya. Dan contohnya yang lain adalah huruf sa. Huruf sa ya ketika dalam keadaan kasrah hati-hati. Ya dia menyerupai huruf sa. Si. Ya tidak boleh si. Si. Ya tidak boleh bacanya sirotol. Sirotol si. Tidak boleh si. Tapi si. Sirotol ladina. Si. Siro. Tidak boleh bacanya siro. Si. Ini hati-hati. Atau mengucapkan huruf hijaiyahnya dimajukan bibirnya, ya, sui, sui, nggak ada. Jadi huruf hijaiyah tidak ada yang maju bibirnya kecuali huruf waw, ya, tidak ada. Mengucapkan ho, so, do, to, do, go, ko, nggak ada, ya, tidak ada yang dibaca dengan maju bibirnya kecuali huruf waw, ya, huruf wa, nah, wa, tidak boleh wa, ya dengan sempurna, wa. Selain itu tidak ada. Ingat, huruf yang dibaca dengan tebal ya bukan berarti ya hurufnya maju bibirnya, enggak, ya. Hanya huruf waw saja. So, suaranya menebal, kemudian bagian daripada lidahnya mengangkat ke atas. So, do, to, do, go, ko. Selain itu dibaca dengan tipis. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Nah, kha dibaca tebal. Da, za, ra, za, sa, sha, sa. Do naik ke atas. To, do, a tipis. A, go, fa tipis. Ya, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Selain itu dibaca dengan tebal, yaitu pada 7 huruf, ya, disebut dengan huruf isti'la, ya. Baik. Kemudian yang keempat pada sifat huruf yang memiliki lawan adalah sifat itbaq, ya. Itbaq. Itbaq berarti menutup, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Menutupnya katup. Di sini ada katup antara di sini kita laring antara katup suara, ya, untuk pernapasan, ya, dan juga katup untuk makan. Biasanya kalau kita kepelak biasanya nyangkutnya di sini, ya. Yang harusnya makanan ini masuk ke dalam katup makanan, yang masuk ke dalam katup pernapasan. Akhirnya apa? Tersendak suaranya di sini, ya. Baik. Nah, itbaq artinya menutup, ya, atau disebut dengan juga bisa menempel, ya. Jadi ada suatu botol misalkan, ya, ditutup, ya, menempel ke atas. Itbaq, ya, adalah terkumpulnya atau menempelnya lidah dengan rongga atas ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Nah, hurufnya apa saja? Huruf itbaq ada 4, ya, yaitu huruf so, do, to, zo. Ya, jadi so dalam keadaan berharokat so, dalam keadaan sukun as ke atas, as, ya, as, do, al, menebal suaranya jadi lebih kuat lagi makhrajnya. So, do, to, go, huruf tebal, ya, hurufnya huruf isti'la, ditambah lagi sifat itbaq, maka huruf ini menjadi lebih kuat lagi. Ada pertanyaan, ya Ustadz, kenapa kok ini tidak dimasukkan huruf itbaq? Ya, kok ini kenapa tidak ada masuk itbaq? Naam. Qaf ini ketika dalam keadaan berharokat fathah, ya, kita ucapkan ko, ya, ko, tidak boleh ku. Nah, keseringan sekali terjadi
Kok dalam mengucapkannya kita menutupnya dalam keadaan apa? Berharokat fathah. Makanya biasanya ada yang membaca id Allah ko, nggak boleh Allah ko. Tidak boleh bacanya Allah ko. Salah, ya. Atau qula tidak boleh. Harus qala dilepas. Qala tidak boleh. Qula do ya so do boleh. Selain itu nggak boleh. Makanya dia membacanya terlalu memasukkan ko ini mentang-mentang huruf ko ini adalah huruf tebal, jadi ya ko-nya dibaca dengan itbaq. Ini hati-hati, kesalahan ya. Kesalahan yang keliru ya, memasukkan ko ini tanpa disengaja diberikan sifat itbaq ya. Hanya ko masuk dalam sifat infitah artinya apa? Dibuka. Ya, dilepas. Infitah artinya terlepasnya lidah dari rongga atas. Ko. Nah, tidak boleh ku. Kalau do boleh do. So. Nah, tidak. Makanya kalau dia kebuka so, nanti samar-samar seperti mengucapkan huruf sa. Ya, samar-samar. Sa. Nah, sa. 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 Da. Jadi da nanti. To juga sama. Kalau dibuka. Tak. Jadi tak. Kemudian do. Jadi da. Da. Tapi kalau ko tetap menebal. Kenapa? Karena dia memiliki makhraj yang berada di dalam. Ya, di mana di antara berdekatan antara ujung lidah dengan pangkal lidahnya, ujung tenggorokan dengan pangkal lidah. Jadi berdekatan. Makanya dia berada di dalam. Ketika dia tidak dimasukkan sifat sifat itbaq, dia telah dia bisa tetap berbeda antara kaf dengan qaf ya. Walaupun qafnya tidak dimasukkan sifat itbaq ya. Dan keseringan sekali terjadi kesalahan dalam pengucapan ko ini, ko-nya diberikan sifat itbaq. Jadi bacanya apa? O. Enggak boleh bacanya ko. Ko. Tidak boleh ku. Paham tuh? Ikhwan wa akhwati fillah al-ahibba yang saya cintai karena Allah di mana kita berada saat ini. Semoga Allah SWT selalu berikan kemudahan. Baik. Kemudian bagian yang kelima ya, pengulangan kita yaitu sifat yang disebut dengan sifat idlaq ya. Idlaq memiliki lawan ismat. Nah, memang sifat ini adalah sifat yang sekiranya tidak terlalu penting ya. Karena sifat ini tidak berpengaruh dalam pengucapan suatu huruf ya, tidak berpengaruh. Nah, sifat ini hanya sebagai penyempurna. Makanya ada beberapa karya daripada ustadz kita ya, beberapa di antara mereka ada yang tidak memasukkan sifat idlaq dan juga sifat ismat ini ke dalam buku karangannya. Oke, ada maafu, nggak apa-apa ya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya diberitahu bahwasanya ya sungguhnya sifat itbaq, sifat idlaq dan ismat ini ya tetap ada walaupun tidak mempengaruhi pengucapan suatu huruf hijaiyah. Tapi kita harus bahas ya. Sifat idlaq ya adalah sifat yang mengucapkan hurufnya dengan mudah. Ya, idlaq ya, mengucapkannya dengan mudah. Ya, lawannya apa? Ismat, sulit. Ya, berarti mengucapkan hurufnya dengan sulit. Jadi gampang ngapalnya seperti itu aja. Jadi idlaq mudah, ismat sulit. Idlaq hurufnya apa saja? Farra min lubbin. Farra min lubbin. Sedangkan ismat selain itu. Nah, ada beberapa sumber yang saya dapatkan. Kenapa dia dinamakan idlaq? Ya, huruf-hurufnya dilihat karena hurufnya berdekatan dengan ya makhraju fil fam. Jadi tempat keluarnya huruf di bibir. Ya, fa. Fa itu di bibir. Fa, ya. Bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Fa. Kemudian ra. Ra itu berada di paling ujung, dia adanya di punggung lidah sini. Ra, ya. Kemudian ma ini di bibir. Na juga di torf yang paling ujung.
ya, torf, ya. Kemudian la, ya, la juga sama, beradanya di torf juga sama, ya. Kemudian ba, berada di bibir, gitu ya. Jadi huruf-huruf idlaq ini adalah huruf yang mudah untuk diucapkan. Kenapa? Karena berdekatan dengan makhrajul fa, ya. Jadi berdekatan dengan tempat keluarnya yang ada di mulut kita, ya, di bibir. Baik. Nah, adanya sifat ini hanya untuk membedakan letak posisi huruf saja, ya. Jadi ada huruf yang mudah untuk diucapkan, ada huruf yang susah untuk diucapkan. Baik. Ya, itulah demikian sifat yang memiliki lawan yang bisa kita ingat-ingat, yang bisa kita pahami, yang bisa kita terapkan. Ingat, sifat ya adalah penyempurna, ya. Sifat ini penyempurna huruf. Setelah kita memahami ya makharijul huruf yang 17, ya, yang dikelompokkan ada 5, yaitu sifat al-jauf, ya, kemudian al-haq, kemudian al-lisan, kemudian asyafatan, dan yang kemudian al-khishum. Dari 5 kelompok ya daripada bagian ini ya dirincikan menjadi 17 yang telah kita pahami, insya Allah yang telah kita pelajari, ya, kemudian disempurnakan dengan memberikan sifat. Catatannya adalah setiap huruf ya minimal paling sedikit dia memiliki 5 sifat. Ya, contoh ya huruf, kita ambil contoh huruf zai, ya, huruf zai, huruf za. Ujung lidahnya diturunkan ke gigi seri bawah, ya, diturunkan ke gigi seri bawah. Za, ya, pengucapannya apa? Za, 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 ya. Za ini ya atau zai memiliki sifat ya. Kita ambil dulu yang 5, ya. Sebenarnya dia memiliki sifat tambahan lagi, ya. Jadi kita ambil 5 sifat yang memiliki lawan. Pertama, za ini memiliki ya sifat jahr. Jadi nafasnya tidak mengalir, ya. Za, az, ya, matikan. Az, ya, matikan. Az. Nah, kemudian yang kedua, syiddah atau rokhawah atau diantara. Nah, za ini memiliki sifat rokhawah. Ya. Rokhawah artinya suaranya mengalir. Az, z. Ingat nafasnya tidak boleh keluar. Ya, membedakan antara sa dengan so. Kalau sa, as, keluarkan. Kalau za, az, ditarik ke dalam. Ya. Wa khalaqnakum azwaja. Tidak boleh azwajan. Jadi nanti huruf sin yang keluar, ya, desisnya. Padahal dia tidak, ya, tidak masuk ya sifat yang memiliki sifat hamas, ya. Jadi dikeluarkan suaranya z, yang menyerupai suara lebah. Kemudian za ini memiliki sifat istifal, artinya tipis, ya. Jadi za tidak boleh zo, tapi za, tipis. Kemudian dia memiliki sifat infitah, ya. Itbaq atau infitah, berarti za ini memiliki sifat infitah, ya, dilepas. Za tidak boleh zo, za, terlepas, ya. Kemudian ya dia mudah atau sulit pengucapannya. Za ini kan berhubungan dengan kepala lidah. Kepala lidah ini agak ke dalam, ya. Jadi dia adanya di ujung, ya, namun berada di kepala lidahnya sini, ya. Sedangkan la di sini, na di sini, ro juga di sini, ya, di belakangnya punggung, ya. Jadi la, na, ro di sini, ya. Sedangkan za ini di kepalanya. Berarti sudah masuk, ya, agak susah. Berarti dia hurufnya adalah huruf idlaq. Za ini berarti sudah kita simpulkan memiliki 5 sifat, ya, sementara, ya, yaitu sifat jahr, kemudian rakhawah, kemudian istifal, kemudian infitah, dan yang terakhir adalah ismat, ya. Jadi setelah kita mengetahui tempat keluarnya makhraj, ya, tempat keluarnya,
maka kita sempurnakan dengan sifat. Makanya biasanya para masyaikh ya, atau para alim ulama, para ustadz-ustadz yang mereka Masya Allah dalam bidang tahsin, dalam bidang tajwidnya sudah baik, ya mereka sudah bisa membedakan ini sudah baik atau belum bacaan Al-Quran. Ya, karena bacaan Al-Quran itu tidak hanya dilihat dari suaranya merdu atau tidak, ya tidak seperti itu. Ya, kalau kita sebagai seorang alim, ya dalam ilmu tajwid, dalam ilmu tahsin atau dalam ilmu qiraah, maka yang menjadi prioritas utama kita bukanlah suara, tapi tajwidnya. Ya, suara baik, tajwidnya tidak baik, maka ya tidak enak didengar. Ya, lebih baik tajwidnya yang sempurna, walaupun suaranya yang pas-pasan. Ya, alangkah lebih sempurna lagi, suaranya bagus, ya indah didengar, dan tajwidnya juga sangat baik. Ya, Insya Allah kemarin di bulan Ramadan mungkin bisa minta ditambah ya ustadznya buat ngimamin ya sholat malamnya mungkin jam 3 ataupun jam 2 ya bisa jadi seperti itu ya biar lebih enak lebih senang ya hati kita murihib qalb ya jadi menjadi gembira hati kita bahkan Nabi SAW ya ikhwah akhwati fillah yang saya cintakan Allah sangat senang, sangat gembira sekali ya mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat-sahabat. Ya, terutama Nabi SAW pernah meminta ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an untuk apa? Untuk membaca Al-Quran di hadapan. Ya, walaupun sahabat-sahabat tersebut pernah menolaknya, tapi Nabi tetap mengatakan sungguhnya aku lebih cinta dan lebih aku sukai ya aku mendengarkan bacaan Quran daripada ya maksudnya dari kami. Begitu teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah ya kedepankan bukan suara tapi ya tajwidnya. Ya kalau antum punya suaranya sudah bagus, Masya Allah tinggal ditambahkan lagi tajwidnya. Tajwid itu tadi 3 ya, makhrajnya, sifatnya, hukum bacaannya. Ya dengungnya pas, kemudian panjang matnya juga pas. Insya Allah bacaan Al-Quran antum akan sempurna dan akan baik. Barakallahu fikum jami'an. Di surah Al-Qadar yang harus kita pertama kali fokuskan ya bacaan kita adalah pada hukum bacaan ro-nya ya. Ro memiliki makhraj di punggung lidah ya antara langit-langit atas ya, langit-langit atas dengan gusi. Jadi begini lidahnya ya. Ya, ra ya, ra menebat. Ra. Bismillahirrahman ya, ra-nya lihat. Ra di sini ya dalam keadaan sukun ya. Dalam keadaan sukun karena waqaf. Nah, dan sebelumnya ada qalqalah. Biasanya kesalahan terjadi adalah ra-nya tidak dibaca. Jadi bacanya qad gitu ya. Qad terutama kemarin ya ada beberapa imam di beberapa masjid ya. Kebetulan saya coba pengen tahu gitu kan di terutama yang sholatnya 23 rakaat ya yang membaca surah Al-Qadar di rakaat kedua ya biasanya di sholat taraweh ya rakaat kedua rakaat pertama baca surah At-Takasur ya terutama di 10 hari terakhir atau di 15 hari terakhir membaca surah Al-Qadar yang mungkin nggak tahu saking terburu-burunya atau bagaimana jadi membaca surah ya Al-Qadar qadnya itu ya dia membacanya hanya qad doang ra-nya nggak ada hati-hati ini bisa merubah arti karena kesalahan yang bisa merubah arti adalah kesalahan tidak membaca huruf ya atau harokatnya ya atau hurufnya tersebut tidak sempurna misalkan ganti ya hurufnya ini bisa fatal dan semoga kita semua dilindungi dari kekurangan ya dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi
fokus kita adalah cara membaca qad ya menjadi qadar. Ya, qad, qad, qadar, 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 qadar. Ya. Jadi qad pantulkan qad ya ada akhirnya ra. Qadar. Ya. Saya akan bacakan ya terlebih dahulu ya fokus pada surah Al-Qadar ya cara membaca qadnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sekali lagi saya akan bacakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hati-hati ya, jangan qad ya. Kemudian ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Qad menjadi qadar. Ya, kita boleh qad. Qadar. Ya. Menebal. Tafkhim ya ra-nya. Ya. Sekali lagi saya bacakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu yang pertama, kata qadar. Yang kedua adalah pelajaran di surah Al-Qadar fokus pada cara baca syahr. Ya, jadi syah baru ra-nya ditambahin. Syahr. Kebanyakan membacanya tidak seperti itu. Ya, ada yang membacanya syah, ada yang membacanya syar. Salah semuanya ya. Yang benar syahr. Gitu ya. Syahr. Jadi teman-teman bisa mengikuti ya di tempatnya berada saat ini ya. Syahr. Jadi cara bacanya begitu. Tidak boleh bacanya syar ataupun membacanya syah ya. Cara bacanya gimana Ustaz? Syahr. Ya, saya akan bacakan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Sekali lagi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi syahr. Keluarkan ya napasnya, hak memiliki sifat hamas gitu ya. Syahr. Baru ra-nya ditambahin. Syahr. Tidak boleh syar atau enggak syah. Seperti itu pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga pada lafal ya selanjutnya di ayat berikutnya ya ayat keempat. Afan tadi pelajaran kedua syahr ini. Nah pelajaran ketiga ini ya di ayat keempat surah Al-Qadar yaitu cara membaca fajr ya fajr sama seperti qad dimantulkan dulu fajr. Nah, ini sering sekali terjadi kesalahan. Wal fajr gitu ya, nggak boleh fajr. Nggak boleh fajr. Terlalu banyak, nggak boleh. Fajr. Gitu ya. Sekali lagi saya akan bacakan ya ayatnya. Tanazzalul malaikah. Malaikah. Ditekan hamzahnya, ada syiddahnya ya. Tanazzalul malaikah
warruhu fiha. Sampai situ aja. Kemudian diulangin berikutnya. Warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, amr. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amr, ya, pelajaran sebelumnya. Amr, fajr. Amr, fajr. Gitu ya. Amr, nggak boleh am. Amr. Fajr, fajr. Sekali lagi saya bacakan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Gitu ya. Baik, saya akan bacakan dari awal sampai akhir. Isma'u jayyidan, dengan perlahan-lahan dan dengan ritme tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Baik. Ingat, mulutnya tidak boleh maju. Fajr. Tidak boleh. Ya. Amr. Ra tidak boleh maju. Yang maju hanya huruf waw saja. Baik. Selanjutnya, silakan Pak Kafin. Pak Kafin, kameranya Ya. bisa dibuka? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Rabbihim. Sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli salam amr salamun khiyah hatta matla'il fajr. Begitu. Fajar. Fajar. Pak Kavin dari mana nih Pak Kavin? Tangerang. Tangerang saya. Pondok Makmur Tangerang. Oh. Gebang Raya. Dari siapa? Eko, Mas Eko. Oh, Mas Eko. Mas Eko Rusmanto ya. Ada seran. Marhaban Pak Kavin. Ya, amin. Terima kasih. Makan terus ya. Nah. Selanjutnya saya minta kepada Ani Mardiah. Silakan. Maaf Ustadz, tadi salahnya ya. Kenapa? Banyak salahnya saya tadi ya Ustadz ya. Ya, panjang pendeknya masih kurang. Iya. Kalau pelajaran yang tadi disampaikan sudah bisa dicerna, sudah bagus yang tadi disampaikan. Fokus pada pajarnya, kodernya, syaharnya, amrnya udah bagus. Nah, tapi pelajaran yang lainnya belum. Ya, mungkin karena baru pertama. Iya. Allah nanti kalau terus istiqomah mengikuti, amin. Insya Allah makin lebih bagus lagi. Ya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Syukron. Ya, sama-sama. Silakan, Ani Mardia, tafadhal. Nah, Ustaz. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ahsan, barakallahu fiki. Ayat pertama, coba ayat pertamanya diulangin lagi. Ayat pertama aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jayid. Hati-hati ya, dalnya ikut tebal. Kenapa? Karena sebelumnya huruf qa. Jadi qad. Ya, dalnya tetap dalam keadaan tipis ya. Jadi kalau kalahnya ditipiskan. Qadar. Sama seperti sabar gitu ya. Sabar enggak boleh sabar. Jadi bo nanti. Bo harusnya be.
harusnya de, harusnya je, ya. Jadi ke nggak boleh ikut sobo. Misalkan ayat surah Al-Asr, watawassaw bis-sabr. Nah, sabr tidak boleh sobo, 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 salah, sabr, ya. Qadar, tidak boleh quduk, qaduk, qaduk, qaduk. Ini seringan kesalahan juga seperti itu. Roknya sudah benar, tapi tebal dan tipisnya. Ini dia yang disebut dengan sifatnya. Ya, jadi makhrajnya sudah keluar roknya, namun sifatnya, ya, membedakan antara tebal dan tipisnya huruf tersebut ini yang apa namanya, hanya bisa diketahui mungkin bagi kita yang sudah pernah belajar, ya. Oh, ini toh fungsinya tipis dan tebal ini berarti istilah dan istifalnya, ya. Baik, barakallahu fiki. Hati-hati tadi agak sedikit samar-samar bunyi kodenya, ya. Semoga Allah sempurnakan lagi, ya, tambahan lagi yang kurang baca Quran. Baik, teman-temanku sekalian, ikhwan akhwati fillah yang saya cintaikan Allah. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tafadhol. Ya, saya buka pertanyaan, mungkin satu pertanyaan aja mungkin. Baik, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Nah, apakah dengan membaca Al-Quran sesuai dengan 3 tadi itu, dengan hukum, dengan sifat, dengan makhraj yang benar itu menjadi suatu keharusan agar amalan baca Al-Quran itu diterima, karena ini salah satu bentuk ittiba'nya, Ustaz. Nah, ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kenapa kita harus belajar tahsin? Kenapa kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Kenapa kita harus melafalkan Al-Quran dengan bahasa yang fasih? Tentu yang merupakan ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kitab Hizrul Amani, ya, yang dikarang oleh Syekhul Islam dalam bidang qiraah, yaitu Ibnul Jazari, ya, beliau mengatakan bahwasanya makna di antara definisi daripada ilmu tajwid adalah bagaimana membaca Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya yang dibacakan pula oleh para sahabat Nabi setia radhiyallahu anhum wa radu'an ajmain. Jadi ya ketika kita belajar tahsin, ketika kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ketika kita melafalkan bahasa Arab dengan bahasa yang fasih, ya, berarti ya itu menandakan bahwasanya ya kita ini berusaha ya untuk bagaimana dengan minna salati wa nusuki wa mayahya wal mamati, ya, untuk mengikuti Allah dan untuk mengikuti Allah dan untuk mengikuti Rasulnya. Ya, jadi membaca Al-Quran ya merupakan ittiba Nabi, ya, ittiba dalam arti di sini mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quran ya di sini bukan hanya yang biasanya kita kenal, ada yang namanya kutubu sittah, ya. Di sana ada perawi-perawi, ya, hadis-hadis dan termunqati atau termaktu di Bukhari ataupun Muslim. Ya, jadi kalau ada hadis riwayat Bukhari Muslim, dan sebelum diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di sana banyak para ulama hadis, ya, hadatsana fulan bin fulan, hadatsana fulan bin fulan, hadatsani ya mayarwihi an fulan bin fulan, dan lain sebagainya. Jadi hadis, ya, hadis, katakan hadis sahih adalah hadis yang sanad riwayatnya itu, ya, salah satunya adalah bersambung kepada Nabi. Begitupun bacaan Al-Quran kita saat ini, begitu. Ketika kita belajar kepada ustadz, ya, ketika belajar kepada syekh yang memiliki rekomendasi bacaan Al-Quran,
ya yang telah diajarkan turun temurun melalui yang disebut dengan sanad, ya, yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW, tentu itu bisa ya menjadi suatu jaminan keilmuan bahwa apa yang diajarkannya itu ya sahih, apa yang diajarkannya itu benar, begitu. Walaupun mungkin ada kekurangan, ya, ada kekurangan, ya, dari segi mungkin akhlak ataupun dalam segi kepribadian ataupun dalam segi cara mengucapkan. Karena sesungguhnya masih terus banyak belajar, terutama saya masih banyak yang kurang, masih banyak kejahilan, ya. Tapi ya dari seperti ini saya terus berusaha untuk terus memberikan yang terbaik daripada apa yang saya ketahui, gitu ya. Tapi intinya adalah ya mempelajari tahsin, mempelajari baca Al-Quran dengan baik, ya merupakan ittiba, ya bentuk kita mengikuti Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan dan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi, ya. Makanya ada asar yang menyebutkan bahwasanya pernah ada datang seorang laki-laki membaca kepada salah seorang sahabat Nabi, ya, membaca Al-Quran ya dengan ucapan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dia baca dengan pendek. Kemudian sahabat tersebut menegur, ya. Nabi SAW tidak pernah membaca seperti itu. Kemudian pemuda itu mengatakan, lalu bagaimana bacaan Nabi? Ya, kemudian sahabat ini membacakan ya dengan bacaan memanjangkan ya bunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Atau dalam riwayat lain, riwayat yang pertama adalah Ibnu Mas'ud, ya, Abu Abdurrahman, dan riwayat kedua adalah Anas bin Malik. Ketika ada seorang membaca bismillah, ingin diajarkan bagaimana cara baca bismillah ya dengan bacaan yang baik sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi dalam mentilawahkan Al-Qur'an. Ya bismillahirrahmanirrahim. Dipanjangkan lafaz Allah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkan nirrahim, seperti itu yang diajarkan Nabi, ya. Dan ini masuk dalam asar ya para sahabat ketika bagaimana mereka mengajarkan ya orang-orang ya di sekitarnya saat itu ya yang disebut dengan para sahabat. Baik, akhi, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bermanfaat sekali. Biar kita lebih kuat lagi, lebih semangat lagi untuk terus belajar. Barakallah, Ustaz. Tafadhol selanjutnya Pak Eko Rusmanto, Eko Rusmanto. Tafadhol untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Baik, Ustaz. Nah, silakan Pak Eko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan Ustaz, bagaimana caranya melafalkan qalqalah di huruf dal yang setelahnya huruf ro? Biasanya itu kurang begitu nampak gitu qalqalahnya Ustaz. Bagaimana tuh Ustaz? Afwan. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara melafatkan huruf dal ya setelahnya ra, berarti pelajaran kita ya, qadar. Itu Pak Eko ya. Betul Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan untuk memberikan penekanan lagi ya atau pengulangan pembelajaran kita. Cara membaca qalqalah pada huruf dal, qalqalah ya, nanti kita udah pernah membahas sedikit tentang qalqalah, walaupun kita belum bahas terlalu panjang lebar, dan insya Allah nanti ada babnya sendiri mengenai tentang qalqalah. Jadi dal cara membacanya adalah qalqalahnya ke e ya. Jadi baca qalqalah ada dua, ada ke ya imalah ya, ada ke tebal. Jadi da ad gitu ya. Ad qad ra-nya ada di ujung, qadar. Qadar itu kalau mau ditipisin, tapi dia ditebalin qadar. Nah, langsung qadar. Jadi qadar ya, bisa di slow motion.
Qadar. Jadi ra-nya langsung naik ke atas. Ya. Punggung lidahnya langsung naik ke atas. Qadar. Gitu ya. Qadar. Jadi bacanya itu Pak Eko. Semoga bisa menambah lagi ya pemahaman dan juga ilmunya. Semoga Allah membukakan ilmu terus kepada kita semua. Allah muftah lana baban ilmu. Mungkin sudah cukup, Akhina, Awi. Baik, jazakumullah khairan atas partisipasi semua peserta baik dalam pertanyaan dan dalam memperhatikan pelajaran. Sebelum kita tutup, apakah ada nasihat tambahan, Ustaz? Sip. Mungkin sepatah atau dua patah kata ya. Sip. Ikhwat, akhwati fillah, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya cintakan Allah dimanapun itu berada saat ini, perlu yang harus kita benar-benar tekankan, motivasi dalam diri kita adalah jadi dunia. Perbaiki niat kita, perbaharui niat kita. Tujuan kita belajar adalah salah satunya adalah irtifa'ul jahal. Jadi mengangkat kejahilan dalam diri kita. Jadi 1-2 patah kata di setiap kajian ilmu ya, walaupun mungkin materinya pernah kita dengar, pernah kita mempelajarinya gitu kan. Nah, kalau memang masih bisa memberikan kesempatan bagi kita untuk Allah berikan kesempatan, waktu luang untuk bisa mengikuti, ikuti ya dimanapun kajian ya, pelajari ya. Bisa jadi di sana ada 1 atau 2 patah ilmu ya, atau 2 untayan kata-kata daripada ustaz, daripada alim ulama, daripada masyayikh yang bisa memberikan tambahan ya, penguatan buat diri kita ya. Jadi jangan pernah menyepelekan kajian-kajian ilmu ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin di sini ataupun di mana antum berada saat ini ya, nanti ke depannya ada kajian-kajian yang bisa ditemui ya, materi-materi seputar tentang ilmu apapun itu yang mungkin pernah kita pelajari ya, dan memang kita masih berkesempatan untuk bisa ya dan memiliki waktu luang, maka hadiri ya. Walaupun materinya pernah, misalkan kita membahas tentang makhraj berkaitan tentang al-jaub misalkan ya, maka saya pernah belajar ini nih, udahlah nggak usah ya, jangan seperti itu. Bisa jadi ada tambahan ilmu dari kajian itu, ada pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang dulu kita pernah belajar tapi nggak ada pertanyaan seperti itu ya. Ketika ada pertanyaan dari orang lain, oh ya kayak gitu ya rupanya. Jadi seperti itu. Istifad pasti akan ada di setiap kajian ilmu, insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, teruslah istiqomah, teruslah memotivasi diri dan perbaiki ya di dunia, perbaharui terus niatnya. Tujuan kita belajar, tujuan kita bermajelis, tujuan kita duduk ya di sini mendengarkan ilmu adalah untuk mengangkat kejahilan. Baik itu yang banyak ya, kejahilan yang terangkat ataupun sedikit, pasti ada manfaatnya. Jadi teman-teman sekalian ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini Allah SWT jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat buat diri saya dan juga buat teman-teman ya di luar sana. Dan doakan saya terus, semoga Allah berikan saya kesehatan, yang mohon doanya, dan keluarga juga. Semoga Allah SWT juga menyehatkan antum semua. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah dapatkan jodoh yang soleh, ya, yang soleha. Dan yang belum memiliki anak, semoga Allah ya berikan anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah SWT di jannahnya. Di dunia kita dikumpulkan, dan di akhirat ya kita dikumpulkan dalam keadaan terbaik dan di tempat terbaik insyaallah. Baik, aku lihat hada, astagfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, mungkin nanti ditutup dengan khas dan membaca doa majlis ya. Billahi taufiq hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas semua partisipan dan kepada Ustadz atas kehadirannya dalam kajian hari ini. Insya Allah kita akan ketemu dalam kajian Al-Futuhah TPLN berikutnya. Baik, Anda tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.